Barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Ibu Dr. Herawati, Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Bapak Sugito, Kepala Biro Kesra Sekretariat Provinsi Jawa Barat Bapak Andri, Kepala Bagian Umum BPPMD Bapak Mahdi, serta yang saya banggakan Bapak Ibu para hadirin di acara pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, sampai saya menyapa ya, Sampurasun. Saya tuh agak bingung Bu Kepala Balai kalau terlalu serius gitu ya. Karena tadi saya sampaikan ke panitia, boleh nggak agak santai-santai, tapi tetap dapat nih vibes-nya atau tetap dapat semangatnya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin di sela-sela materi kita akan diskusi secara interaktif, harapannya supaya kita tidak lemas nantinya, apalagi juga ini sudah menjelang siang. Di hari ke-20 Ramadan pada hari ini semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, saya yakin ini adalah orang-orang terbaik pilihan dari Balai Bahasa yang Mulia ya. Karena pastinya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai forum konsultasi publik dan juga standar pelayanan. Ada 11 hal yang akan dibahas di pagi hari ini, mulai dari pelayanan publik, mungkin bisa next selanjutnya, oke, sampai dengan pada takeaway ataupun bagaimana kesimpulannya. Nah ini nih, saya mau mengakui kesalahan saya di awal. Harusnya saya nggak boleh pakai bahasa takeaway, apalagi ini acaranya di Balai Bahasa. Ya Ibu ya. Jadi karena masih penyesuaian, karena biasanya memang kami belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam forum-forum resmi, karena kami masih mencampurkan bahasa. Oke, akan dibahas pada pagi hari ini selain dari pelayanan publik, ada pengertian maladministrasi atau bahasa Indonesia maladministrasi sampai pada kesimpulan. Oke, selanjutnya pelayanan publik. Bapak dan Ibu, pelayanan publik itu dibagi menjadi 3, yaitu pelayanan barang, jasa, dan juga administratif. Mungkin Bapak dan Ibu sehari-hari sudah memahami, oh iya pelayanan barang itu apa sih, jasa dan administratif apa. Jadi pelayanan barang itu adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan atau pengolahan barang atau bahan. Kemudian kalau jasa itu lebih kepada sarana prasarana pendukung. Sementara untuk administratif itu adalah berupa pencatatan. Jadi kalau kita analogikan atau kita contohkan, pelayanan administratif itu adalah pelayanan sehari-hari, misalnya pelayanan KTP, akte kelahiran, pelayanan penerbitan sertifikat hak milik di kantor pertanahan, pokoknya semua yang urusannya dengan bentuk administrasi. Sementara jasa adalah sarana dan prasarana. Contohnya Bapak Ibu, pelayanan jasa itu adalah pelayanan di rumah sakit. Ketika Bapak Ibu datang ke rumah sakit, ketemu dengan dokter, maka dokter memberikan pelayanan jasa. Sarana dan prasarananya seperti ruang rawat inap, ruang rawat jalan, laboratorium. Saya bertanya nih sekarang, kalau pelayanan barang, contohnya apa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu? Tadi administratif ya, jasa ya. Kalau barang apa ya kira-kira ya? Gimana Bu? Contohnya apa yuk? Kalau misalnya Bapak Ibu kan pelayanan publik ya, pelayanan barang masuk atau tidak kategorinya? Oh, sekarang ini kita lagi butuh gas LPG, maka pemerintah menerapkan tuh harga eceran tertingginya berapa, itu maksudnya pelayanan barang atau jasa atau administratif. Untuk gasnya barang, pelayanan barang bukan? Iya betul Pak. Jadi pelayanan barang itu tadi ada wujudnya seperti gas. Kemudian apalagi Bapak Ibu selain gas? Beras, nah obat-obatan tuh. Nah hal seperti ini sebenarnya ini adalah
sederhananya sudah kita temukan sehari-hari. Cuman memang mungkin kita belum tahu ini sebenarnya masuk pelayanan publik atau tidak gitu. Jadi barang jasa administratif itu berbeda. Terkadang orang tuh bingung, misalnya datang ke dokter, oh itu hanya pelayanan jasa, dokternya iya pelayanan jasa, tapi obat-obatannya adalah pelayanan terhadap barang. Kuitansi pertanggungjawabannya adalah pelayanan terhadap administratif. Jadi bisa satu aja layanan kesehatan aja sudah semuanya ada bentuk pelayanan publik. Oke, selanjutnya setelah kita memahami mengenai pelayanan publik, sekarang apa sih yang dimaksud dengan maladministratif? Jadi maladministrasi itu ada dua, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu adalah administrasi yang buruk, sementara bahasa Indonesia itu adalah malfungsi. Ini juga saya dapatnya dari Dr. Hera nih, malfungsi tahun 2024 ya Bu ya. Kita pertemuan ya, itu diinformasikan oleh Bu Dr. Hera bahwa maladministrasi itu adalah malfungsi. Sementara pengertian maladministrasi berdasarkan Undang-Undang 37 itu adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, tindakan sewenang-wenang. Maladministrasi itu bentuknya banyak sekali Bapak dan Ibu. Ada pungutan liar, penyalahgunaan wewenang. Terus ada apa lagi Bapak Ibu ya? Yang Bapak Ibu temukan sehari-hari, kira-kira bentuk tindakan maladministrasi. Ada yang bisa bantu? Kalau misalnya nih, saya datang ke Balai Bahasa, saya memegang ke Balai Bahasa, sudah mengajukan surat permohonan, tapi dari Balai Bahasa tidak ada tindak lanjut, bahkan tidak ada kabar bagaimana proses seleksinya untuk magang. Itu bentuk maladministrasi atau bukan Bapak Ibu? Bentuk maladministrasi, bentuknya apa? Lebih tepatnya kepada penundaan berlarut karena tidak memberikan jawaban dan kepastian. Karena biasanya sebagai penyelenggara pelayanan publik itu sudah ada SOP-nya, nah tapi kan tidak sesuai. Itu terjadi dua, pertama penundaan berlarut, kedua penyimpangan prosedur. Mungkin Bapak dan Ibu contohnya di kepolisian Ibu, kira-kira tindakan apa sih yang dalam kategori maladministrasi yang terjadi di kepolisian? Iya. Berarti ada aduan masyarakat ya Bu ya. Misalnya SPWHP-nya belum terbit, kemudian yang paling lama biasanya itu diproses penyidikan ya Bu ya. Nah itu berarti kan ada tindakan maladministrasi. Biasanya ada surat cinta nih dari ombudsman ya Bu ya di kepolisian. Baik. Selain itu Bapak Ibu, kalau misalnya gini, ada pengadaan laptop 10 juta, 10 buah, tapi ternyata di invoice-nya itu 15 juta. Dan ternyata realisasinya itu bukan 10 buah, tapi yang datang hanya setengahnya, 5 buah. Itu bentuk maladministrasi atau bukan? Ya, bentuk maladministrasinya apa tuh Pak? Nah, penyimpangan prosedur, betul. Penyimpangan prosedur. Nah, satu lagi. Ini ada bentuk maladministrasi, tapi saya boleh dibantu tak jenis bentuk maladministrasinya apa? PPDB itu kan paling marak ya kalau di Jawa Barat, apalagi masuk tingkat SMA, karena SMA favorit, SMA negeri di Jawa Barat tidak terbatas. Konon katanya seperti itu ya Bu Bapak ya, karena saya juga baru bergabung nih di Jawa Barat, jadi saya belum tahu secara detail. Kemudian gini, saya punya anak SMA, saya mau masukin anak saya, tapi saya langsung temuin aja kepala sekolah ataupun kepala dinasnya supaya anak saya bisa masuk nih di SMA 3 ya Bapak Ibu yang favorit ya kalau negeri di sini. Kira-kira itu bentuk maladministrasinya apa ya Bapak Ibu? Kalau saya sebagai orang tua itu saya melakukan bentuk maladministrasi. Kalau saya sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, saya memaksakan anak saya untuk bisa masuk ke sekolah favorit. Maka bentuk maladministrasi yang saya lakukan adalah
pungli, betul. Jadi kan sudah banyak ya Bapak Ibu ya contoh-contoh tindakan atau bentuk maladministrasi sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman terkait dengan sebagai korban dari maladministrasi atau malah melakukan maladministrasi. Tapi kayaknya nggak lama diem aja gitu ya. Nah kalau mungkin boleh deh ya Bapak Ibu yang satu atau dua Bapak Ibu, saya ingin mendengar cerita pengalaman terkait dengan bentuk maladministrasi yang dialami oleh Bapak dan Ibu. Boleh siapa? Kalau langsung diem. Kalau saya tunjuk, Bapak contoh Pak, ada nggak Pak pernah mengalami bentuk maladministrasi? Mau bikin apa Pak contohnya? Ketika mengurus KTP itu mulai prosesnya dari desa, ketika di kecamatan itu lama untuk berdiri, alasannya kebetulan saya ada kenalan saya kontak, betul besoknya. Berarti itu maladministrasi bentuknya apa tuh Pak? Penundaan berlarut karena berbelit-belit dan tidak jelas waktunya Pak ya. Kemudian penyimpangan prosedur. Jadi harus ada ordal ya Pak ya untuk menyelesaikan layanan publik. Bapak terima kasih. Ada lagi Bapak? Mungkin dari sisi kanan. Ada Ibu, silakan Bu. Di SMP Negeri 5 Kota Bandung. Jadi kadang ada tadi seperti yang Ibu sampaikan, orang tua datang anaknya ingin pindah, padahal sudah ada ketentuan bahwa misalnya anak yang kelas 7 itu yang berada di Kota Bandung itu baru bisa masuk itu setelah 1 tahun. Nah kemudian di pertengahan semester memaksakan diri untuk masuk SMP 5 misalnya sekolah tersebut, dan sering memaksa begitu ya, tapi kita tetap mengikuti prosedur yang ada. Itu kan sudah penyimpangan prosedur juga ya pada orang tua. Nah, tetapi ada ketentuan lain kita juga apabila memang lokasi itu dari luar Kota Bandung itu ada ketentuan yang diperbolehkan dengan alasan lokasi pemindahan orang tua. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya sehari-hari itu kita sudah mengalami, berhadapan nih dengan yang namanya maladministrasi. Jadi banyak sekali bentuk maladministrasi Bapak Ibu. Kalau kita selama ini diam saja karena kita sebagai korban maladministrasi, tapi setelah hari ini kita nggak boleh diam aja karena ada hak masyarakat. Hak masyarakat untuk menentukan bahwa itu salah dan kita nggak bisa sendiri, harus bersama-sama. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Dr. Hera, Balai Bahasa nggak bisa sendiri ya Bu ya, harus bersama-sama dengan Bapak Ibu seperti contohnya dalam acara FKP hari ini. Kalau saya biasa menganalogikan gini, untuk meraih pelayanan publik yang terbaik, akuntabel dan berkualitas, seperti sapu lidi kita itu. Sapu lidi kalau lidinya hanya satu tidak bisa membersihkan Bapak Ibu, tapi kalau lidinya itu serumpun bisa membersihkan. Atau seperti kipas angin. Kipas angin kalau kipasnya hanya satu nggak bisa Bapak Ibu ya. Tapi kalau itu 4 ya berarti ya. Nah bisa kan untuk ini membuat ruangan dan udara menjadi sejuk, kurang lebih seperti itu namanya. Oke, selanjutnya. Nah ini ada 5 upaya pencegahan maladministrasi yang harus kita ketahui bersama. Pertama adanya fungsi pengawasan internal. Siapa sih pengawas internal? Pengawas internal pertama adalah atasan langsung. Yang kedua adalah aktif aparatur pengawas internal pemerintah. Jadi Bapak Ibu seperti Ibu tadi di SMP 5 ya Bu ya. Nah tadi kalau misalnya kepala sekolahnya kalau ya udah terima aja di tengah semester, bukannya mutasi juga. Nanti pengawas internalnya siapa Bu kalau seperti itu? Dinas betul. Tapi kalau dalam hal ini misalnya masuknya melalui Ibu nih, pendekatannya melalui Ibu orang tua tersebut, berarti pengawas internalnya adalah. Nah setelah pengawas internal kemudian juga ada penerapan standar pelayanan. Nah itu yang hari ini sudah ada di hadapan Bapak Ibu semua ya, satu bundel kertas yaitu terkait dengan standar pelayanan. Untuk Balai Bahasa ada 4 standar pelayanan. Standar pelayanan itu wajib disiapkan oleh penyelenggara berdasarkan pasal 21
Undang-Undang 25 tahun 2009. Kemudian yang ketiga, upaya pencegahan maladministrasi adalah partisipasi masyarakat, baik dalam forum konsultasi publik pada hari ini ataupun forum evaluasi berkelanjutan. Kemudian ada penerapan survei kepuasan masyarakat atau indeks kepuasan masyarakat, dan yang terakhir adalah pengolahan pengaduan. Bapak dan Ibu, poin 3 dan 4 sangat penting. Poin 3 berhasil, poin 3 efektif akan menentukan hasil dari poin 4, yaitu penerapan SKM. Dan 3 dan 4 akan berjalan efektif, tepat guna, dan juga transparan apabila poin 5 pengolahan pengaduannya pun dapat berjalan dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu, ada 5 unsur utama upaya pencegahan maladministrasi, mulai dari pengawas internal, penerapan standar pelayanan, partisipasi masyarakat dalam forum konsultasi publik, penerapan SKM, dan pengolahan pengaduan. Kalau saya ingin tanyakan ke Bapak dan Ibu, pengolahan pengaduan yang diketahui oleh Bapak dan Ibu itu seperti apa contohnya? Mungkin Bapak yang baju biru boleh dibantu Pak, pengolahan pengaduan. Saya tidak memiliki pengaduan karena tidak ada mengadu. Tapi sebagai guru di SMA 5 Bandung, mahasiswa PDB, warga sekitar SMA 3 dan 5 itu tidak banyak kalau pakai jalan zonasi. Tetapi pas PDB jadi rame Pak. banyak. Artinya kata itu begitu mudah disiasati. Nah itu permasalahan yang real di Kota Bandung terkait pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi kalau dari kakak yang tiba-tiba ada menjelang PPDB ya Pak ya, padahal kan harusnya kakak itu terbitnya setahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah berarti kan itu terjadi maladministrasi ya Pak ya, maladministrasi dalam segi pencatatan di Dukcapil ya Pak ya kalau seperti itu. Ketika misalnya gini Pak, tadi menyambung yang disampaikan oleh Bapak, masyarakat datang dengan membawa kakak, sementara Bapak memahami sendiri Bapak Ibu guru di sekitar SMA 3 dan 5 itu sedikit masyarakat yang tinggal. Tapi kan mau nggak mau harus menerima Pak kakak tersebut. Maka akan melakukan seleksi. Ada masyarakat atau calon orang tua yang tidak sesuai, merasa kok kenapa anak saya nggak masuk gitu ya Pak ya. Berarti kan mereka akan melakukan pengaduan. Nah, kami atau saya ingin mengetahui lebih detail Bapak, pengaduan contohnya yang ada di SMA 5 seperti apa Pak? Saya tidak pernah menerima pengaduan. Tidak pernah menerima pengaduan. Berarti kalau saya ada masyarakat, Saya fokus mengajar saja selama 5 tahun ke belakang. baik, berarti ada bagiannya sendiri ya Pak ya terkait itu ya. Oke. Jadi tidak bisa pokoknya fokus mengajar, guru mengajar gitu ya Pak ya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada pengaduan contoh tadi ya di SMA 5 ataupun di sekolah lainnya, itu harus ada humas biasanya Bapak Ibu. Humas ada kan? Ya betul. Kemudian harus ada kanal pengaduan. Kanal pengaduannya itu bentuknya bisa melalui WA, kemudian melalui telepon, melalui website biasanya ada tuh kalau yang pakai chatbot. Kemudian juga bisa melalui kanal SP4M lapor. Bapak, SP4M lapor sepertinya sudah familiar ya Pak. Mungkin Mbak jelaskan Pak, mungkin pernah pengalaman menggunakan SP4M lapor. Izin Bu, kebetulan saya di Dinas Pendidikan Bu, bagian tim humasnya. Bagian dari tim humas di PPD-nya. Kebetulan kita juga mengelola SP4M lapor gitu Bu ya. Kalau misalkan ada aduan masuk melalui SP4M lapor, kita selalu diskusi dulu dengan rekan-rekan di humas, lalu kita koordinasi dengan bidang-bidang. Biasanya banyaknya betul kalau misalkan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu mengenai SPMB. Biasanya kita langsung koordinasi dengan panitia dari SPMB, terus kita koordinasi dengan cabang dinas dan sekolah terkait. Berarti memang sudah familiar dengan pengaduan melalui SP4M lapor ya. Nah, kadang ini Pak, dengan adanya pengaduan dari masyarakat banyak yang berpikir bahwa
tujuannya sudah jelas, tapi masyarakat masih memaksakan keinginannya. Kira-kira nih pandangan Bapak dari Dinas Pendidikan, sebenarnya pengaduan itu efektif atau enggak sih? Kalau menurut saya itu Karena sangat membantu gitu. Karena kalau menurut saya pribadi bisa masyarakat itu bisa mengeluarkan aspirasinya dan itu bisa benar atau tidak, dan kita bisa cross check langsung gitu yang benar atau tidak gitu. baik, terima kasih Pak, karena memang itu adalah salah satu upaya pencegahan maladministrasi ya, Pak. Dengan masyarakat mengadu, berarti sebenarnya masyarakat itu percaya akan layanan publik yang diberikan. Namun lebih kritis nih, apakah sesuai atau tidak dengan aturan yang ada. Terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya ini ada latar belakang atau dasar hukum terkait dengan forum konsultasi publik dan juga standar pelayanan. Ada undang-undang, pastinya undang-undang 25 2009, ada peraturan Menteri PAN-RB, ada 2, ada 15 2014 dan 16 2017, serta ada peraturan Gubernur Jawa Barat. Ini kalau ini khusus untuk penggunaan bahasa Indonesia ya, bukan kepala balai. Kemudian di sini kalau saya kan juga sudah menerima Bapak Ibu standar pelayanan yang sudah disusun oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jadi kami memang ada 4 standar pelayanan, yaitu terkait dengan layanan uji kemampuan berbahasa Indonesia, ahli bahasa dan fasilitasi kebahasaan, sampai yang terakhir adalah layanan permintaan data dan informasi kebahasaan. Ini luar biasa loh, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, detail sekali Ibu, sesuai dengan aturan Permenpan 15/2014. Oke, selanjutnya ini ada instrumen peningkatan layanan, yaitu adalah ada 2 standar pelayanan dan juga forum konsultasi publik. Bapak dan Ibu, di layar sudah ada apa sih perbedaan standar pelayanan dengan forum konsultasi publik. Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu, standar pelayanan harus ada terlebih dahulu, harus terbit. Baru setelah standar pelayanan ada, baru bisa disampaikan dalam forum konsultasi publik. Jadi sudah ada dasar hukum, pengertian, serta tujuannya. Yang diterapkan oleh Balai Bahasa sudah disusun standar pelayanan, sekarang yang sudah dipegang oleh Bapak Ibu dokumennya. Kemudian hari ini akan melaksanakan forum konsultasi publik. Dari awal kenapa saya mengajak kita lebih interaktif, karena saya juga ingin memetakan sebenarnya forum konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa hari ini itu kira-kira sudah tepat guna belum ya? Bapak Ibu yang mewakili konsultasi publik pada hari ini memang sudah sesuai belum dengan harapannya? Kenapa seperti itu? Karena Ombudsman di sini sebagai pengawas pelayanan publik, kami juga ingin tahu sejauh mana pemahaman Bapak Ibu, sejauh mana nanti dampaknya dari standar pelayanan yang sudah disusun oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada komponen standar pelayanan. Ada 2 Bapak Ibu, service delivery itu warna merah, manufacturing itu warna biru. Kalau kita sekarang beralih ke sebelah kanan Bapak Ibu, manufacturing atau dapurnya nih. Dapurnya ini yang disusun oleh Balai Bahasa. Jadi standar pelayanannya harus ada dasar hukumnya, harus jelas. Bahkan bukan hanya 1 dasar hukumnya, ada sarana prasarana secara detail harus dijelaskan juga. Sampai pada evaluasi kinerja, bentuk evaluasi kinerja seperti apa, dalam setahun berapa kali melaksanakannya. Setelah manufacturing kita beralih kepada service delivery. Service delivery adalah yang disajikan. Ibarat tadi dapur kita membuat nasi goreng itu adalah bumbunya, bahannya. Nah ini bagaimana penyajian kita. Nah dalam penyajian atau service delivery ini harus jelas terkait dengan persyaratan pelayanan sampai kepada penanganan pengaduan atau pengolahan pengaduan. Bapak dan Ibu, kalau saya mengambil contoh saja SPMB. SPMB itu persyaratannya harusnya sudah cukup jelas ya Bu ya. Kalau domisili seperti apa atau zonasi seperti apa, kemudian dari berdasarkan nilai akademik seperti apa. Namun terkadang memang kita tuh masih memaksakan keinginan. Nah itu perlu kita kritisi kembali sebenarnya. Service delivery itu yang diterima oleh masyarakat itu informasinya sudah cukup detail atau memang ada celah atau jeda memang yang harusnya disempurnakan kembali sampai pada akhir tadi penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Bapak dari Dinas Pendidikan. Penanganan pengaduan juga harus jelas, kemudian harus ada
solusi yang tepat guna. Dan terkadang jangan sampai lupa Bapak Ibu, durasi waktu itu juga sangat menentukan. Layanan kesehatan, pengelolaan pengaduannya pun juga itu bekerja-kejaran dengan waktu. Contoh saja kami itu bulan lalu Pak Kabio Kesra baru koordinasi dengan Pak Asda Kesra itu terkait dengan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan urgent Pak, kanker bola mata untuk anak usia 8 tahun tidak bisa melakukan kemoterapi, tapi alhamdulillah akhirnya ordal Pak ujung-ujungnya. The power of ordal, betul Ibu. Akhirnya dibantu untuk kemoterapi dan sekarang sudah lebih baik kondisinya. Nah, hal-hal seperti itu ketika masyarakat melakukan pengaduan ke salah satu rumah sakit di Jawa Barat, ternyata tidak dapat nih respon positif, akhirnya berujungnya mengadu ke ombudsman. Jadi Bapak Ibu, kami di ombudsman itu terkadang suka bikin celotehannya gini, kok kita itu kayak tong sampah ya? Kalau misalnya layanan publik nggak sesuai, kemudian masyarakat komplain ke penyelenggara negara, tidak ditanggapi, tidak ada jawaban yang pasti, hanya jawaban normatif, ujung-ujungnya melapornya ke ombudsman. Nah, ketika melapor ke ombudsman pun masyarakat pokoknya maunya harus segera, harus cepat, tapi terkadang tidak melihat nih aturannya seperti apa. Apalagi untuk membentuk SPMB Pak ya, Ibu, yang pastinya banyak sekali berujungnya akhirnya dapat surat dari ombudsman atau minimal klarifikasi dari ombudsman. Nah, itu dia. Ombudsman datang langsung ke sekolah melakukan pemantauan. Bahkan bukan cuma SPMB, TKA juga ya, yang kemarin SMA dan yang SMP dan SD. Betul, nanti April tingkat SD ya. Nah, siap-siap tuh Bapak Ibu akan datang tim ombudsman untuk melakukan pemantauan dan juga pengawasan. Jadi tadi kembali lagi, manufacturing adalah dapurnya, pengolahan bahannya, pengolahan bumbunya harus lengkap dari awal sampai dengan akhir. Service delivery adalah penyampaian kepada masyarakat apa yang dilihat masyarakat, apa yang ingin dirasakan oleh masyarakat itu harus jelas. Ketika rasa tidak sampai, masyarakat merasakan oh tidak sesuai ini, mungkin tampilannya bagus tapi rasanya tidak sampai, masyarakat harus ada kanal dalam menyampaikan pengaduan. Jadi gunakanlah kanal pengaduan dengan efektif. Jangan sampai gini Bapak Ibu, ada nih kanal pengaduannya WhatsApp nomor, tapi ternyata dikirim WhatsApp-nya kapan, dibalasnya kapan, atau melalui SP4 lapor dikirimnya kapan, tapi tidak ditindaklanjuti sampai pada dinas terkait, ataupun ditindaklanjutinya hanya sekedar normatif saja. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya berikut adalah diagram alur forum konsultasi publik. Ada 9 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah melibatkan masyarakat atau stakeholder terkait, kemudian melakukan identifikasi terhadap pelayanan, dilanjutkan dengan penyusunan draft standar pelayanan yang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa. Kemudian hari ini ada di tahap keempat, yaitu adalah forum konsultasi publik. Nanti setelah mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua pada hari ini, maka Balai Bahasa akan melakukan penyempurnaan standar, kemudian penetapan standar, implementasi layanan, sampai pada evaluasi berkala, dan yang terakhir adalah perbaikan layanan. Alur forum konsultasi publik ini dari awal sampai dengan akhir, pastinya ombudsman juga melakukan pengawasannya, Bu Kepala Balai. Kami ingin tahu lebih detail. Hari ini kami hadir di forum konsultasi publik, tapi kemarin sejak hari Jumat kami sudah menerima draft standar pelayanan yang kami sudah memberikan masukan juga. Sampai di akhirnya kami juga ingin melihat perbaikan layanan itu seperti apa setelah diimplementasikan. Biasanya setelah 3 bulan ya Bu Kepala ya, akan kita ketahui bersama seperti apa perbaikan layanannya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah diagram peta aktor forum konsultasi publik. Bapak dan Ibu, ada 3 bagian terpisah. Pertama ada pengawas yaitu ombudsman. Hari ini penyelenggara layanan adalah Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, dan yang terakhir adalah forumnya. Siapa sih yang ada di forum? Yaitu adalah Bapak Ibu semua, dari akademisi atau kampus, pemerintah daerah serta masyarakat pengguna. Jadi nanti di sesi diskusi kami harapkan Bapak Ibu dapat memberikan masukan yang konstruktif dan juga yang
berdampak bagi kebutuhan masyarakat. Ombudsman selalu mengawasi layanan publik baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara ataupun swasta. Kami juga melihat khususnya untuk layanan dasar seperti kesehatan dan juga pendidikan. Oke, selanjutnya ini adalah diagram siklus forum konsultasi publik. Mirip dengan diagram yang awal Bapak Ibu. Jadi ada penyusunan draft standar, kemudian melakukan forum, penyusunan standar sampai pada evaluasi dan perbaikan. Oke, selanjutnya, nah ini ada indikator evaluasi standar pelayanan. Ada aspeknya Bapak Ibu, ada 6 aspek dan apa saja indikatornya. Untuk aspek kepastian layanan berarti indikatornya adalah kejelasan prosedur. Efisiensi berarti terkait dengan indikatornya adalah waktu pelayanan. Sedangkan transparansi indikator adalah informasi layanan tersedia. Sampai yang terakhir adalah partisipasi, indikatornya adalah keterlibatan masyarakat dalam FKP. Boleh nggak Bapak Ibu saya dibantu? Contoh saja salah satu dari indikator yang dari 1 sampai dengan 6. Kira-kira ada yang bisa membantu menjelaskan, misalnya nih informasi layanan tersedia. Harapan dari Bapak dan Ibu seperti apa sih harapannya terkait dengan informasi layanan tersedia? Harus bisa diakses dan tersedia semua informasi yang dia. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Nah kemudian kalau untuk keterlibatan masyarakat dalam FKP, ada yang bisa bantu apa sih harapan Bapak Ibu terlibat hari ini dalam FKP? Ada yang bisa bantu? Bapak dan Ibu hadir. Keterbukaan informasi publik ya Pak ya. Baik Bapak. Kemudian melibatkan masyarakat, bahwa masyarakat juga berperan dari awal ya Pak ya. Jadi jangan sampai nanti Balai Bahasa menerapkan standar pelayanan tapi sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya Pak. Baik Bapak. Betul baik Pak. Jadi sebenarnya dilakukan oleh Balai Bahasa hari ini sudah sesuai dengan aturan peraturan Menteri Pan-RB ya Pak ya, dan juga Undang-Undang Perlindungan 2009. Luar biasa kepala balai ini. Selanjutnya, nah ini adalah yang terakhir kesimpulan atau takeaway. Selanjutnya, oke. Jadi yang pertama adalah menetapkan standar pelayanan untuk seluruh layanan. Ada 4 standar pelayanan sudah ditetapkan oleh Balai Bahasa, 4-4-nya sudah. Kemudian melaksanakan forum konsultasi publik sudah hari ini, minimal 1 kali setiap tahunnya. Kemudian mengintegrasikan FKP dengan SKM dan menggunakan hasilnya untuk perbaikan layanan. Jadi tadi Bapak Ibu ya, standar layanan di draft atau dibuat dulu, kemudian melaksanakan FKP, integrasikanlah antara FKP dengan SKM untuk memberikan layanan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah membuka kanal pengaduan masyarakat. Jadi pada intinya standar pelayanan memberikan kepastian layanan. Sedangkan forum konsultasi publik memastikan bahwa standar tersebut disusun dan dievaluasi serta diperbaiki berdasarkan kebutuhan masyarakat, karena hanya satu tujuannya itu adalah pelayanan publik yang diberikan adalah dapat berdampak nyata bagi kebutuhan masyarakat. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin kita lanjut ke sesi diskusi, tapi saya mau menutup dengan makro. Nanti dibacakan ya Bapak Ibu ya. Membeli buku di Balai Bahasa, buku sastra, buku bahasa. Standar layanan selalu dijaga, masyarakat puas, bangsa berbudaya. Terima kasih Bapak Ibu.